Salam jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Malam hari ini kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami siap untuk belajar firman Tuhan dalam ibadah KPD pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Haleluya, amin. Saya akan membawa kita belajar firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu berani berdoa dengan efektif. Ada 3 hal penting yang akan kita belajar. Hal yang pertama adalah meminta berkat. Bagaimana kita melihat firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi kita. Bahkan dibuat dalam syair, satu pujian atau satu lagu yang sering dinyanyikan, dan itu menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kita melihat pada saat itu Yabes berada dengan orang Israel baru keluar dari pembuangan di Babel. Dan pada saat itu Yabes keluar dari Babel, dia ditempatkan di Yehuda. Dan di Yehuda adalah di mana tempat yang kelihatannya tidak subur seperti daerah yang lain. Oleh karena itu Yabes mulai mengambil sikap berdoa secara efektif. Dia meminta berkat kepada Allah. Dia bilang, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yabes meminta itu dengan tulus, dengan efektif di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, pada saat ini mungkin kita ada di dalam kondisi kesulitan ekonomi karena COVID-19 yang sedang melanda kita. Oleh karena itu kita harus siap sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya. Kita harus siap berdoa secara efektif, meminta berkat daripada Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberkati kita di dalam usaha, di dalam pekerjaan yang sedang kita jalani, baik ada di ladang, di rumah, dan dimanapun kita berada. Tuhan pasti memberkati. Hal yang kedua adalah meminta penyertaan. Bagaimana ketika mereka keluar dari pembuangan di Babel. Dari situ Yabes sadar untuk meminta penyertaan Allah di dalam kehidupan secara pribadinya. Dan kalau kita ketahui bahwa penyertaan Tuhan ada bagi Yabes, karena perjalanan dari Babel, waktu dia berada di Yehuda dan dia melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, Yabes datang kepada Tuhan. Dia meminta penyertaan itu. Lalu sebagai orang percaya, jemaat Tuhan, saat ini kalau kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, sepertinya kita merasa bahwa kita ditekan. Kita merasa bahwa kita sedang mengurung diri kita masing-masing. Oleh karena itu, hanyalah kita meminta penyertaan dan perlindungan. Karena Yabes tadi berkata bahwa kiranya engkau menyertai aku, melindungi aku, maka berkat penyertaan dan perlindungan itu akan menjadi bagian kita. Bahkan kita ada di rumah, kita keluar, kita pergi ke supermarket, kita ke ladang, dan penyertaan Allah selalu menyertai setiap langkah kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, percayalah kepada penyertaan Tuhan. Memintalah kepada penyertaan Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Hal yang terakhir adalah hal yang ketiga, yaitu meminta jauh dari malapetaka. Bagaimana ketika Yabes keluar dan ketika dia duduk
berada di tanah Yehuda itu. Ketika dia melihat di sekelilingnya ada orang-orang yang ditimpa sakit penyakit, ada orang-orang yang mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Yabes meminta supaya jauh dari sakit penyakit di dalam kehidupannya. Dan ketika Yabes meminta untuk jauhkan malapetaka sakit penyakit itu dari kehidupannya, dan Tuhan menjawab bahwa Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita tahu persis di dalam firman Tuhan bagian terakhir bahwa Allah mengabulkan doa Yabes. Itu pun saat ini sakit penyakit COVID-19 yang sedang melanda Indonesia bahkan sudah sampai di daerah kita, di Bigung. Tetapi percaya kalau ketika kita dengan efektif meminta kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan akan mengabulkan itu. Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit itu daripada kita semua. Dan itu telah terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, di antara kita belum ada yang kena virus yang sedang melanda kita. Karena apa? Kita tetap meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan itu daripada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, karena kita sudah belajar di bawah satu tema, yaitu berani berdoa dengan efektif. Ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama adalah meminta berkat, yang kedua meminta penyertaan, yang terakhir yang ketiga adalah meminta jauh dari malapetaka. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarkanlah Tuhan menjauhkan malapetaka sakit penyakit yang menimpa kami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Biarkanlah berkat Tuhan selalu tercurah di masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu akan dipelihara oleh Engkau sendiri ya Bapa. Bapak, di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapak Presiden bersama dengan semua jajarannya di dalam bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan. Biarkanlah Tuhan mereka mencari jalan keluar untuk menyelesaikan COVID-19 yang sedang melanda kami di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kami sebagai orang percaya, kami tetap berdoa. Tuhan jawab tepat pada waktu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.